Ah, halo selamat malam, selamat bergabung kembali bersama dengan kami di Ruang Berbagi. Ini adalah satu ruang bagi murid Kristus untuk berbagi hidup. Seperti yang lagi viral kata orang, kami mengundang Anda semua to spill the tea, to eat the snack, and enjoy the show. Senang sekali kami hari ini di dalam episode kali ini ternyata ini adalah sudah 1 tahun Ruber mengudara secara live di YouTube dan sekalipun nanti Ruber itu sudah dilakukan beberapa kali sebelum di YouTube, tetapi ini adalah genap 1 tahun dan sudah ada 40 episode yang telah ditampilkan, ditayangkan di dalam ruang berbagi ini. Berarti ada lebih daripada 40 kisah yang telah dibagikan. Ada lebih daripada 40 hidup yang telah ditularkan. Tetapi ada satu prinsip yang sama, yaitu kita menjadi murid Kristus. Karena untuk itulah Ruber diadakan, untuk supaya para murid Kristus saling memodelkan apa arti menjadi murid di kehidupan nyata. Dan hari ini saya bersama-sama dengan teman-teman di tim di Ruber. Ada satu orang yang tim yang tidak bisa bergabung bersama kami, ada Christian. Jadi saya Anita, Putri Bella, Ardi adalah orang bersama Christian. Itu adalah tim pertama yang memikirkan pelayanan media di Perkantas Medan. Lalu karena perubahan komposisi, Christian mengerjakan misinya di tempat lain, lalu Pubel pergi ke Sibolga, Ardi diutus ke Tebing, dan bersamaan itu ada 2 orang yang bergabung bersama dengan pelayanan Perkantas Medan, dan akhirnya kami masukkan ke dalam ruang berbagi, yaitu Juli dan Arta. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Bang. Baik ya. Hai Bang, Emang baik. gimana kabar Tebing Tinggi? Masih roti kacangnya masih enak? masih Bang, tapi makin mahal sih Bang roti kacang kayaknya. Makin mahal ya. Katanya ada merek baru ya. Sorry, ini bukan iklan. Nggak jadi. Ubel, gimana kabar di Sibolga? Baik, Bang. Sudah berapa ikan yang kamu makan? Berapa jenis ikan selain yang di Medan? Atau sama aja? Beda sih ikan di Medan sama ikan di sini, beda-beda yang dimakan. Oh, beda-beda ya. Tapi memang benar lebih segar ikannya. Iya, benar. Karena memang langsung diambil kan setelah nelayannya datang. Oh, oke. Gimana pelayanan kalian di daerah, aman? Aman, Bang. Aman ya. Masih terkendali Bang. Kalau kalian aman dan masih terkendali, biasanya yang di Medan yang biasanya nggak aman dan terkendali. Karena Juli langsung masuk dan langsung dihebohi dengan dengan Camrek yang akan diadakan tahun depan, ya kan. Arta yang harus masih dalam masa transisi dari dunia pelayanan mahasiswa masuk ke dalam dunia pelayanan siswa, yang selalu bertanya, loh kok gini, ya kan. Biasanya direspon, ya memang begitu, gitu ya. Lalu Anita sekarang dengan kesibukan yang baru sebagai mahasiswa, cie gitu ya. Semua kita punya pengalaman yang sama. Nah, sedikit cerita bahwa sesungguhnya kami itu kadang-kadang kalau sudah rapat tim media gitu ya kan, kadang-kadang di rapat itu ada satu semangat ya kan, karena kita sedang memikirkan apalagi ya idenya gitu. Biasanya itu doanya pagi-pagi itu lebih semangat itu. Tuhan tolong kami supaya kami makin mempertajam, saling memperkuat apa yang ingin kami bagikan gitu. Tapi begitu udah rapat, itu jadi sesuatu yang paling melelahkan. Karena kami harus akui bahwa tidak mudah untuk menemukan ide, tidak mudah untuk menemukan gagasan, tidak mudah untuk menemukan guest. Kenapa? Karena Ruber ini bukanlah seperti berbagai podcast yang bisa kita temukan di tempat lain, yang topiknya bisa apa saja, guestnya bisa apa saja. Tetapi Ruber ini dibuat karena satu beban yang sama, bahwa kami ingin menghadirkan pemuridan yang lebih dekat kepada generasi saat ini, kepada Anda, supaya Anda tidak hanya melihat kepada orang-orang yang terdekat
tetapi juga Anda melihat bahwa ada banyak murid di luar sana yang Anda tidak pernah bertemu secara langsung, yang kami juga kadang-kadang tidak bertemu secara langsung. Tetapi kita berjuang kepada hal yang sama, bahwa kita berjuang menjadi murid di kehidupan nyata, berjuang jatuh bangun, memikirkan bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus dan terlibat di dalam misinya. Dan dalam diskusi hari ini kami ingin mengajak Anda bersama-sama untuk melihat kembali kenapa Ruber ini diadakan, dan apakah kami perlu untuk melanjutkan Ruber ini, putus atau terus. Dan hari ini saya ingin pertama kali bertanya dulu kepada teman-teman di tim awal ya gitu. Kenapa sih, boleh ceritakan bagaimana pertama kali itu bisa memunculkan ada ruang berbagi gitu. Ini kayaknya Arta nih. Arta ini kan, ini kayaknya kerjaanmu di komponen waktu itu ya. Silakan Ta. Ya, halo Bang. Bagaimana awalnya berbagi ya Bang? Ini muncul. Aku secara detailnya kurang tahu, tetapi kemarin itu karena diajak dan aku kirain ya hanya berbagi tentang bagaimana menjadi seorang PKK kayak gitu. Dan aku pun di situ masih grogi dan lain sebagainya. Jadi hanya diminta untuk menjadi narasumber ece-ece, rupanya jadi betulan. Itu Bang. Tapi kamu ingat nggak konsepnya dulu apa gitu? Mungkin teman-teman di awal ini kali ya. Saya datang kan kalian sudah punya ada ide ya. Saya datang ke Medan, teman-teman tim awal udah punya ide tuh. Nah, boleh cerita nggak gitu? Apa dulu konsepnya apa gitu? Yang senyumnya paling sumringah lah itu. Siapa? Oh, Kak Anita ya Bang. Aku ya Bang? Iya. Oh, kupikir masih Arta. Awalnya sih kenapa Ruber ini kita buat, karena kan memang saat ini kan kondisi pandemi ya kayak gitu. Jadi kepikiran apa ya yang bisa Perkantas buat untuk menolong siswa mahasiswa alumni kayak gitu di tengah kondisi pandemi saat ini. Tapi acaranya ini yang berbeda kayak gitu. Kalau orang-orang kan udah banyak nih membuat acara-acara pengisian, acara-acara yang memang kita belajar Alkitab di dalamnya kayak gitu. Cuman kepikiran apa ya yang ruang yang bisa kita buat untuk orang-orang berbagi kisah hidupnya gitu. Ya hasil dari pendalaman Alkitabnya itu gitu. Ya. Oke. Jadi lebih kepada ruang yang bukan pengisian ya. Bukan pengisian ya. Gitu. Benar. Tapi lebih kepada dialog ya. Ada tambahan Pubel, Ardi? Aku Bang, dulu aku masih ingat namanya ini masih panjang dulu, Ruang Berbagi Bersama. Dulu ada 3 nama yang diusulkan sama Anita kalau nggak salah, hingga akhirnya Ruang Berbagi Bersama. Cuman Ruang Berbagi Bersama cukup panjang banget kayak gitu. Jadi kami coba singkat jadi Ruang Berbagi saja, jadi bersamanya tidak diikutkan. Memang kemarin di awal-awal masih ingat masih pakai Google Meet. Dulu narasumber pertama juga Arta. Aku masih men-sharingkan si Arta saat itu. Nah, dulu memang konsepnya ingin bincang ringan. Jadi teman-teman bisa merespon juga secara ringan dan bertanya juga dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya yang kadang kan orang bertanya harus pertanyaan yang luar biasa, tapi kita pengen hadirkan obrolan yang memang ringan dan menjawab hal-hal receh bahkan untuk dibahas di ruang itu kayak gitu sih Bang kemarin. Jadi bukan sesuatu yang berat, ya menghadirkan apa adanya perbincangan itu kayak gitu Bang. Oke, iya. Betul. Dan kalau itu pertama kali itu sebenarnya memang ditujukan untuk umum atau untuk apa ya?
seingatku dulu Bang, memang targetnya memang mahasiswa sih dulu Bang. Targetnya dulu mahasiswa, nggak kepikiran ke siswa memang. Fokusnya kemarin memang hanya mahasiswa. Eh, Karena kan kemarin aku sama Bang Tian sama Anita juga sembari mengerjakan 1 menit apa ada juga program 1 menit itu Bang kalau nggak salah. Nah jadi memang fokus kami saat itu cuma mahasiswa sih Bang. Rehat ya. Rehat benar Bang, rehat juga. Ya betul. Ya. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana sebenarnya model dialog ini gitu? Berarti kan tadi kan bukan seperti pengisian yang satu arah gitu kan, tetapi ini adalah satu dialog yang kita bercakap-cakap satu sama lain. Nah, menurut kalian efektif nggak? Ini kan kayaknya gini, kita semua ini pernah jadi host ya, kecuali Anita. Tapi apalah arti host dan guest kalau Anita tidak ada, ya kan? Karena orang yang di belakang layar yang paling dibutuhkan, ya kan? Kuncinya adalah itu. Nah, menurut kalian, apa kelebihan dan keunggulan dari dialog ini? Siapa nih? Kalau menurutku ya Bang, keunggulannya kita bisa lebih melihat, oh iya ya, ini bukti nyatanya gitu. Karena kan yang dibagikan di sini kisah hidup kan gitu. Jadi kita bisa melihat hasil dari perjumpaannya dengan Tuhan itu sendiri gitu. Itu sih. Ya. Yang lain ada ini nggak dari pengalaman gitu, pengalaman mewawancarai orang, berdialog dengan para tamu gitu. Dariku Bang. Ya. Nah, kalau dariku kan aku mikirnya dulu, kan aku masih baru gabung nih, masih bulan 7 kemarin kan, walaupun sebenarnya udah pernah jadi bintang tamu waktu bulan 4 dulu. Nah, dulu kan aku punya pemikiran bahwa kalau acara-acara kayak gini tuh, ya memang hanya mengundang orang-orang yang memang udah senior dan punya pengalaman yang keren-keren kayak gitu kan. Itu konsep berpikirku dulu. Nah, tapi ternyata ketika aku masuk nih di dalam Ruber gitu kan, kita sama duduk bersama ngomongin topik minggu depan apa gitu kan, narasumbernya siapa. Di situ aku punya ini kan paradigma baru bahwa enggak loh, bahwa yang punya pengalaman unik yang bisa dibagikan itu ya nggak hanya orang-orang yang udah senior gitu, nggak hanya pengalaman-pengalaman yang keren-keren aja, tapi pengalaman sederhana sekalipun dan orang muda sekalipun yang membagikan itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain. Itu Bang yang membuat aku ya iya ya gitu. Ternyata misalnya ketika aku jadi narasumber atau ketika kayak kawan-kawan seumuranku jadi narasumber kan, oh bisa ternyata orang belajar dari kami ya. Jadi aku pikir hanya kami aja yang bisa belajar dari orang-orang yang sudah senior. Gitu sih Bang kalau dariku. Iya, betul. Aku masih ingat itu yang paling muda siapa ya? Selain siswa ya kita pernah undang ya, Pubel ya. Siswa kita pernah undang untuk hadir. Lalu siapa ya itu siswanya ya? Finley, Minerva ya? sama Mutiara Bang. Sama Mutiara waktu itu ya. Nah itu bicara tentang apa ya waktu itu kita ya? Bicara apa ya? Soal mereka yang belajar daring gitu loh. Kayak mana pengalaman mereka. Ya, betul. Pengalaman mereka itu ya. Nah, Pubel, Ya Bang. what did you learn gitu? Apa yang kau pelajari dari mereka? Banyak hal sih, karena aku sadar dulu aku siswa nggak kayak mereka. Dimana aku tahu ya, maksudnya mereka anak-anak yang sangat aktif gitu kan, terus dari studi, terus juga ekstrakurikuler, terus juga kayak skill juga gitu. Karena kan maksudnya, aduh gimana ya, maksudnya kalau ngomong-ngomong yang biasa aja kayak di kelompok mah aku bisa gitu, ini malah ditampilin di sini gitu, kayak gimana ceritanya. Mereka juga tanya kan, Kak apa yang mau kita bahas gitu, dan gak banyak persiapan sih, hanya sekali pertemuan kita akan diskusikan kayak gini dan kayak gini, terus ya udah
langsung tampil apa adanya aja, tapi aku bilang sama mereka tetap ya apa adanya dan percaya diri aja. Apa yang kita alami ketika kita belajar daring, gimana perjuangan kita gitu dan melawan rasa malas itu gitu ya. Itu sih Bang. Jadi aku merasa di waktu-waktu itu kan aku juga sedang berjuang ya. Maksudnya siapa sih yang gak sedang berjuang di kondisi pandemi ini ya kan? Dalam kondisi daring, bukan hanya mereka yang belajar, bekerja juga berjuang gitu. Apalagi HPDT di tengah kondisi ini gitu-gitu sih. Jadi aku juga ya banyak lah belajar dari mereka sekalipun mereka siswa kayak gitu. Ya, ya. Lalu yang muda juga yang pernah kita undang itu yang Arta loh, yang sama Nover sama Eporsnya Oh ya, Persistem, dan siapa itu ya? Anak FEB itu ya, siapa ya? Anita ya. Sampai ada respons orang gitu ya. Hebat banget itu cara berpikir mereka padahal masih muda gitu ya. Nah, apa yang kau rasakan ketika kita harus belajar gitu dari orang-orang yang tanda kutip yang lebih muda, padahal kita yang lebih lama dimuridkan gitu. Ya Bang, karena ketika menjadi moderator bersama dengan mereka, aku merasa wah banyak belajar juga nih aku dari mereka, bahwa dulu ketika aku jadi mahasiswa kayaknya aku cuma leye-leye, cuma ngerjain pelayanan kayak gitu. Ternyata mereka bisa menyeimbangkan waktunya, mana belajar, mana mengerjakan pelayanan di kampus, bersama dengan teman-teman kayak gitu. Ternyata mereka baru ibaratnya mereka baru memasuki dunia mahasiswa pun mereka sudah bisa manajemen waktu dengan baik gitu. Ternyata banyak belajar. Dan apakah aku jadi kadang berpikir apakah karena itu salah satu perkembangan zaman ya, makanya lebih cepat nangkap, atau karena memang susu mereka lebih baik dari susu dulu yang keminum. Jadi mikirnya gitu karena kayak aku dulu leye-leye cuman ngerjain klien kayak itu udah hal yang luar biasa gitu. Ternyata mereka lebih dari situ, ya mereka bisa gitu. Ya. Lalu saya mau tanya dengan Jul, apa rasanya ketika kamu dihadirkan sebagai ingin berbagi nilai kemuridan, tapi gara-gara drakor gitu? Ya kan, kamu pernah waktu itu saya jadi hostnya, lalu kamu lalu ada Noni sama satu lagi siapa adik itu yang orang anak UKM KP Unimed itu juga Agnes yang Bang, Agnes. penggila drakor. Agnes. Nah, so pernah nggak berpikir nilai apa ya yang kubagikan kok aku jadi guest gitu di dalam ruang berbagi untuk hal tanda kutip sereceh itu gitu? Iya Bang, aku juga kemarin sebenarnya waktu kita membicarakan topik itu kan, sebenarnya aku kayak mikirnya beribu-ribu kali, ini topik apa gitu, kok hal receh ini harus kita bahas gitu kan. Nah, cuman kan seringkali kayak kita kan mengangkat topik kan juga berawal dari keresahan juga kan, berawal dari keresahan yang terjadi di sekitar gitu kan. Itu kan kayak sometimes kan adanya gitu pandangan-pandangan yang memandang negatif gitu kan drakor ini, padahal ya belum tentu 100% seperti itu gitu kan. Ya tergantung bagaimana kita memandang itu gitu. Apakah memang kita menjadikan drakor itu hanya sebagai untuk entertain atau memang menjadikan itu jadi fokus utama kita sehingga kayak waktu kita habis ke situ, apalagi kalau misalnya kita nontonnya udah terpancing untuk apa itu istilahnya nonton maraton gitu kan. 16 episode selesai 2 hari gitu kan. Kalau kita sampai bablas kayak gitu ya memang ya wassalam gitu kan. Memang kita akan kacau gitu hidupnya. Tapi ya bagaimana kita juga bisa belajar manajemen waktu ketika kita punya tahu nih, aku akan nonton drakor sebagai entertain, berarti aku tidak boleh banyak menghabiskan waktuku ke situ. Itu sih Bang. Pengen memilangkan kayak gitu sih sama teman-teman. Ya it's okay nonton drakor selagi kita punya pandangan yang benar terhadap drakor itu. Kayak Bang Chris ya.
Iya, Iya. kayaknya mau dipanggil please. Jadi aku mau nanya alasan kenapa. Sama aku ta. Tapi aku jadi mikir nggak sih, kan nonton film drakor kan, maksudnya itu juga mengingatkan kita kembali nggak sih, maksudnya supaya apa yang kita tonton juga kan mempengaruhi mindset ya kan, pemikiran gitu-gitu. Jangan sampai akhirnya kita mencemari pikiran, hingga akhirnya mencemari tubuh, begitu. Itu sih. Makanya poin pentingnya juga kan kalau kita nonton itu kan kita harus bisa juga memfilter kan, ya nggak semua drakor juga harus kita tonton gitu ya. Sometimes kita kan harus punya filternya gitu. Drakor yang kalau terlalu banyak ininya gitu kan, adegan-adegan yang tak seharusnya ya nggak usah ditonton gitu. Tapi kalau kayak drakor, contohnya ya kayak Hospital Playlist ya itu mungkin bisa recommended untuk ditonton gitu. Belajar kan di situ kita belajar gimana nyimbangin kehidupan pekerjaan sama kita juga tetap punya waktu untuk self love gitu kan. Kayak gitu. Bang Jipa udah balik. Bang Jipa. Halo Bang. Apa yang aku hilang? Apa yang terhilang, guys? Nggak ada sih, masih diskusiin tentang drakor tadi. Iya. Nah, sekalian dengan itu kan, aku mau ingin tanya gitu. Nah, saya ingin tanya nanti setelah saya tanya Ardi, saya ingin tanya sebenarnya apa yang kita pelajari tentang pemuridan, tentang murid dan pemuridan dari pengalaman-pengalaman kita jadi guest, jadi host, atau dalam kita mempersiapkan waktu kita menonton ulang, atau Anita yang paling sering ikut di dalam setiap episode gitu ya. Apa makna pemuridan? Tapi sebelum itu saya ingin tanya Ardi. Kamu kan selalu dapat topik tema yang sifatnya itu visioner, ya kan? Yang sifatnya itu Sorry Bang, sedang. Halo? putus-putus tadi Bang, boleh ulangi Bang? Saya tanya gini, kan kamu selalu dapat tema yang bersifat visioner, yang bersifat membongkar segala kebekuan yang ada, ya kan? Kelesuan, sifatnya kan itu kan, karena kamu selalu topiknya bicara tentang pembinaan, bicara tentang pelayanan mahasiswa mau dibawa kemana, bicara tentang kegerakan mahasiswa gitu. Sebenarnya dia gini, mengapa kita harus mengangkat topik-topik itu gitu? Oke Bang, suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran. Dengar. Oke. Aku ingat satu hal ketika diskusi dengan Bang Diki dan juga Bang Biakobo, dia sampaikan kayak gini. Satu hal sih, segala sesuatu pergerakan itu berangkat dari kesadaran kayak gitu. Kalau kita tidak sadar, kita nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Nah, kalau Abang tanya kenapa kadang aku ngajukan tema yang aneh sih, menurutku kadang aneh kayak gitu. Mungkin aku melihat ini sih Bang, bahwa kebanyakan dari kita sedang tidak sadar kayak gitu, betapa pentingnya contoh betapa pentingnya sebuah KTB, betapa pentingnya sebuah persekutuan, betapa pentingnya banyak hal itu, kita nggak sadar akan betapa pentingnya itu. Kita harus disadarkan dulu, baru kita mulai berpikir, oh ternyata ini yang harus ku kerjakan. Makanya kayak kemarin yang kita bahas tentang pelayanan mahasiswa yang mengubah dunia, dan juga berbicara tentang politik yang banyak mahasiswa pelayanan kita yang sedikit anti dengan politik. Memang berangkatnya dari untuk menyadarkan kita semua sih kayak gitu sih Bang. Cara berpikir kayaknya semua orang harus tahu ini supaya semua orang sadar bahwa ini juga bagian dari tanggung jawab kita. Itu sih Bang caraku, kenapa aku berpikir dengan tema-tema yang aneh menurutku ya kayak gitu Bang. Ya. Memang bagi kami kamu cukup ke kiri-kirian ya kan, kami ke kanan-kananan ya kan. Nah, aku ingin dengar dari Anita dulu, Nit. Ya kan? Apa yang kau pahami dengan apa makna baru tentang pemuridan yang kau pahami setelah mengerjakan Ruber selama setahun? Melihat diskusi kan setiap episode kamu selalu hadir menyaksikan
ada hidup dibagikan, nilai dibagikan gitu. So, apa yang kau pahami dengan pemuridan gitu? Aku sih pribadi yang kupahami tentang kemuridan itu bagaimana ya memang hidup kita, apa yang kita kerjakan itu bisa bermakna untuk orang lain kayak gitu. Hal-hal kecil tapi yang memang menjadi berkat untuk orang lain kayak gitu. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita di tengah-tengah kondisi yang ada kita tetap bertahan dan tetap bergantung sama Tuhan kayak gitu. Karena kan memang dari narasumber-narasumber yang kita undang, mereka membagikan kisah hidup bukan di tengah-tengah sesuatu yang mudah untuk diterima kayak gitu. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah mereka terima, tapi mereka tetap bergantung sama Tuhan gitu. Tetap berjalan di jalan yang memang seharusnya seorang murid berjalan gitu. Bagus banget kalimatnya, bisa jadi quotation itu untuk minggu depan. Ya kan? Murid yang berjalan di jalan yang seharusnya. Menarik juga ya. Murid yang berjalan di jalan yang seharusnya. Thank you Nid. Kalau Arta? Oke dah. Iya Bang, kalau dariku apa makna kemuridan yang kudapatkan, belajar banyak hal ya. Contohnya terkadang kan kita beranggapan ketika menjadi seorang murid ya kita harus contohnya di dalam pelayanan kita berbeda, di dalam contohnya di luar dari pelayanan, contohnya di luar sekret kita berbeda gitu. Tapi ketika mendengar di Ruber dan menjadi seorang narasumber atau bahkan host kayak gitu, aku banyak belajar dan aku memaknai ternyata ya benar gitu. Menjadi seorang murid Kristus bukan hanya sekadar ketika kita di sekret, ketika kita di gereja, ketika kita bersama kelompok kecil, melainkan kita menjadi murid Kristus dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditempatkan gitu. Karena biar melalui itu nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya. Oke, Juli gimana Jul? Nah, kalau aku kan Bang, makna pemuridan apa yang dapat selama mengerjakan Ruber, gini sih Bang, kan kita tahu bahwa seorang murid pastinya adalah seseorang yang bertumbuh di dalam pengenalannya akan Kristus gitu, dan itu terpancar nih dalam kehidupannya di sehari gitu kan. Nah, dengan adanya Ruber ini kan kita dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang banyak gitu kan, udah berapa episode tadi kan, usianya beda-beda, pekerjaannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Dari sana sih aku melihat gitu kan secara pribadi semakin ini ya, model pemuridan itu makin terlihat gitu. Kayak sometimes kan kita ngerasain kalau kita kayak berjalan sendiri gitu, tidak punya kawan gitu. Tapi ketika melihat ini, oh iya gitu, ternyata banyak loh gitu orang-orang yang mungkin dia tidak ada di sampingku, tapi kami berjuang dengan kebenaran yang sama, dengan prinsip yang sama, yaitu firman Tuhan gitu. Dan walaupun kami tidak di samping, walaupun dia tidak berada di dekatku, tapi kami sama nih, aku punya kawan nih gitu. Itu sih Bang kalau aku melihatnya. Ya. Betul. Jadi kita sekalipun kita tidak tanda kutip tidak secara fisik tidak bersama, tetapi kita punya tujuan yang sama, prinsip yang sama, nilai yang sama gitu ya. Thank you. Pubel, gimana Pubel? Aku kayak semua udah ngambil ya. Maksudnya tadi kan di jalan muridnya seharusnya, aku juga malah berpikir iya ya, sedang berada di jalan yang sepi sekali sebenarnya. Terus juga tadi juga Arta, terus juga Kak Juli, terus aku mikir udah banyak gitu, tapi di aku apa ya gitu. Tapi aku malah lihatnya gini sih Bang, berani ketika mereka berani menjadi seorang murid di jalan sepi itu, mereka berani juga untuk membukakan itu di Ruber ini gitu, berani. Terus habis itu kerelaan hati sih, mereka rela, terus juga rela ya, maksudnya kan pasti ada ketidakadilan yang dirasakan, ada
hal yang bergejolak mungkin kayak gitu, tapi ya mereka rela gitu. Dan apa ya, mereka menyadari sih, maksudnya ini nggak mudah gitu, tapi mereka tahu mereka dikuatkan oleh kasih karunia gitu sih. Jadi aku banyak lah Bang yang aku pelajari tentang makna pemuridan dari 40 episode kita kayak gitu, melalui Ruber ini kayak gitu. Ya. Ada mau ditambahkan maksudnya? Oh, kalau udah Bang sebut nggak apa-apa lah, aku tambahkan dikit Bang. Udah lama kami nggak mendengarkan kalimat yang begitu, Bang. Iya benar, aku juga coba. Kalau aku Bang, ketika mendengar dan juga ketika jadi moderator, aku terus melihat ke diriku sih. Itu apakah aku sekarang sudah menjadi seorang murid? Kalau berbicara murid kan ada gurunya. Kalau mengikut ada yang diikuti. Kalau mengikut seseorang ada yang ditinggalkan. Nah, kadang aku berpikir bahkan ketika aku jadi seorang staff, berpikir apa yang sedang dan sudah aku tinggalkan ketika aku menjadi seorang staff kayak gitu Bang. Ya aku harus akui mungkin di beberapa perjalanan ketika jadi staff ada titik-titik kayaknya aku hanya sebatas program deh. Apa bedanya aku dengan pekerja umum seperti biasanya. Bahkan pernah berpikir kayak gini Bang, atau jangan-jangan aku bukan menjadi seorang pribadi, seorang murid atau bahkan seorang hamba sebenarnya kayak gitu Bang. Kadang terpukul sih ketika mendengar sharing kakak dan abang di Ruber, bagaimana mereka sebegitu berjuangnya, sebegitu seriusnya mengerjakan hal itu. Bahkan aku yang di staff kadang kayaknya aku tidak sedang memberikan 100% diriku sih. Memang aku lebih kepada kayaknya tertampar banget sih aku Bang di tiap topik Ruber. Tapi yang ku pelajari bahwa kalau belajar dari Mazmur 73 kayaknya sering membandingkan diriku dengan dunia-dunia. Kayaknya menjadi seorang murid kayaknya nggak enak deh. Kok pengen sih orang ini berjuang kayak gitu, gak ada faedahnya di dunia kayaknya kayak gitu Bang. Pernah berpikir sampai di titik itu Bang, tapi semakin kesini kayaknya murid itu sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat bukan main-main itu sih Bang. Jadi kalau tanya apakah Ardi sekarang sudah seorang murid, aku nggak berani jawab iya kayak gitu. Karena menjadi seorang murid menurutku luar biasa banget itu sih Bang. Ya betul. Nah kalau aku sih salah satu ya yang ku pahami tentang pemuridan sekarang itu adalah yang kayak tadi itu gitu. Selama ini kan kita selalu ajarkan kepada orang-orang kan. Biasanya kalau aku selalu bawakan bahwa pemuridan itu bukan bicara program, tapi pemuridan itu bicara tentang keseluruhan hidup gitu. Dan Ruber ini menjadi ruang di mana pemuridan itu menjadi nyata gitu. Yang teman-teman tadi bilang gitu ya, murid yang berjalan di jalan yang seharusnya sekalipun sepi, ya kan, ada kan sekalipun jalan itu jalan yang sunyi, tetapi tetapi kesetiaan, ketaatan para tamu kita, bagaimana mereka berjuang di tengah-tengah besarnya godaan hidup itu kan menjadi kekuatan yang baru gitu. Bahkan yang paling serius itu adalah ketika aku hubungin adalah salah satu calon guest kita ya. Gitu, waktu itu dia bilang please Bang, jangan aku untuk kali ini gitu. Kenapa? Karena aku sedang menyangkali apa yang selama ini ku perjuangkan selama mahasiswa. Aku selalu mengomentari tentang nggak ada integritas, tidak ada pemimpin yang berintegritas gitu. Dan aku sekarang berada dalam titik itu gitu. Dan dia bilang aku waktu itu bilang gitu, nggak apa-apa, kamu bisa ceritakan. Lalu dia bilang, Bapak, takutnya apa yang kuceritakan itu akan bukan menjadi batu penjuru gitu, batu lompatan, tapi itu akan menjadi batu sandungan bagi pelayanan mahasiswa bagi ini. Tapi itu makin membuat gitu. Dan ketika dia berbagi kepadaku bahwa dia sedang down, dia sedang jatuh, dia sedang tidak menyangkali apa yang diperjuangkan di pelayanan mahasiswa, itu membuatku makin sadar bahwa ya itulah realita hidup kita sebagai murid kan. Ada dinamikanya itu gitu. Ada orang-orang yang gagal lalu bangkit, ada orang yang di tengah kegagalannya cepat bangkit, tetapi ada orang yang berulang kali berjuang tapi dia nggak bisa bangkit. Tapi itu sudah membuktikan kemuridan itu sedang berjalan gitu. Pemuridan itu sedang berjalan, bukan ya kan? Bukan karena dia berhasil gitu. Dan itu yang kenapa kadang-kadang kita tidak terlalu mengundang
tanda kutip orang-orang expert gitu. Kita tidak undang pemimpin-pemimpin expert. Kita tidak undang teolog-teolog expert gitu karena kita ingin menunjukkan bahwa teologi yang sesungguhnya itu mewujud dalam kehidupan kita gitu ya kan. Pengenalan akan Allah itu terimplikasi dalam keseharian kita dan itulah pemuridan gitu. Dan apa ya, salah satu yang tadi itu sih yang aku sih semakin lihat tadi dengan menarik apa yang dibilang Ardi gitu. Kalau aku menjadi pengikut maka aku sedang mengikut jejak. Nah sekarang siapa di belakangku ya gitu ya kan? Ya kan dia. Siapa di belakang yang mengikut jejak kakiku gitu sejak kalau Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Atau kepada jemaat Korintus juga dia bilang ya kan, jadilah penurut Kristus seperti aku menuruti Kristus. Kurang lebih begitu. Dan ya apa ya, Ruber ini menjadi ruang bagi kita untuk memodelkan kemuridan yang tidak sempurna itu, tetapi yang tadi itu kita berhak kepada tujuan yang sama. Ada amin saudara-saudara. Amin, Pak. Apa nih? Kayaknya Anita mau buka mic dia mau cerita rasa dia. Enggak Bang, aku mau bilang amin tadi. Aku tetap ingin mau jadikan kau jadi sasaran tembaknya. Nit, di antara 40-an episode itu Nit, yang mana yang menurutmu paling membuatmu menangis, paling membuatmu terharu, paling menggugahmu gitu ya, paling yang ingin mengatakan, yang membuatmu mengatakan aku ingin berubah gitu. Yang mana gitu? Itu pertanyaannya akan semua kepada yang lain juga sama gitu. Tapi ya itu kamu duluan. Iya ya, karena aminku paling lama ya Bang. Jadi aku laluan. 40 topi itu sih menarik semua sama aku karena kan mereka punya cerita masing-masing kayak gitu dengan berbagai kisah kayak gitu karena kan semua tema-tema Ruber itu nggak ada yang sama kan, tiap minggunya kita punya tema yang berbeda gitu. Cuman kalau disuruh mengurutkan dari yang beberapa ini, yang pertama itu mungkin nggak temanya ya, kadang aku lupa temanya tapi ingat narasumbernya di situ gitu. Itu yang waktu Bang Jupa, Bang Tian, Kak Nopa dan Bang Ben itu membicarakan temanya kalau nggak salah The Good and Beautiful Life kayak gitu. Beautiful Life. Di situ mereka berbicara tentang bagaimana mereka di dalam menjalani panggilan ini kayak gitu sebagai hamba Tuhan, banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi kayak gitu, bahkan mereka dihadapi dengan sesuatu yang membuat mereka ya wajar untuk bermegah diri, tapi bagaimana mereka tetap rendah hati, tetap berjuang untuk bergantung sama Tuhan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dari Pak Sutri sih kemarin yang narasumbernya orang Kak Mutia kayak gitu. Dari situ aku dari apa yang kejujuran Kak Mutia, apa yang dibagikannya, aku belajar banyak kayak gitu, bahwa walaupun belum menikah ya kayak gitu, bahwa di dalam keluarga itu banyak sekali tantangan kayak gitu, banyak hal yang harus dihadapi kayak gitu, tapi melihat bagaimana kakak itu berjuang, bergantung terus sama Tuhan, itu membuatku, Tuhan seharusnya aku juga seperti ini kayak gitu. Bagaimana kalau seandainya aku di posisi ini ya kayak gitu. Masihkah aku seperti kakak ini yang benar-benar bergantung sama Tuhan kayak gitu. Terus tentang pekerjaan juga ya, tentang yang Bang Ruli sama Bang Jupa kayak gitu. Di situ juga aku diingatkan kayak gitu. Bagaimana ya seharusnya aku sebagai seorang pekerja kayak gitu ya. Seharusnya hamba Tuhan dan pekerja biasa itu nggak ada bedanya ya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan sama kita kayak gitu. Terus yang terakhir itu tentang love yourself, itu benar-benar merubah diriku. Karena apa? Karena memang aku punya pola makan yang nggak sehat kan, tapi setelah mendengar itu aku belajar, oh iya ya, tubuhku ini baiknya Allah kayak gitu ya, aku harus menjaga kayak gitu dari apa yang mereka bagikan gitu. Sebenarnya topi-topi itu yang Kak Flo dan Kak Heni ya? Kak Heni, iya. Ya.
Kenapa tadi topik? Sebenarnya kan itu sebenarnya kan topik-topik itu topik-topik yang udah biasa kan kita dengar kayak gitu. Cuman ketika orang yang orang itu sendiri yang merasakan, menceritakan, lebih berbeda dia maknanya gitu. Ya, betul. Itu Ardi, sih dari siapa aku, Di? Bang. Siapa atau apa Di? Karena dari 40 episode lebih itu nggak semua aku tonton, Bang. Jadi yang versi aku moderatornya lah ya, Bang. Oke. Yang pas aku moderatornya yang pertama tentang ini sih, tentang bahwa pelayanan mahasiswa yang mengubah dunia. Nah, kemarin itu kan memang semakin menyadarkanku sih bahwa apa yang sedang kukerjakan sebenarnya sekarang. Karena saat itu kan staf mahasiswa di Medan, Bang. Jadi kembali disadarkan bahwa ini bukan hal yang main-main untuk dikerjakan kayak gitu. Bahkan ini adalah sebuah grand design yang tujuannya sangat besar. Itu sih Bang, aku melihat ke situ bahwa oh iya ya kayak gitu, bahwa pelayanan mahasiswa adalah sesuatu yang sangat-sangat strategis, bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa depan kayak gitu Bang. Jadi kadang berpikir gini Bang, kalaulah aku main-main mengerjakan ini dan pada akhirnya tidak serius memuridkan, tidak serius mengerjakan pelayanan ini baik di PMK, TPPM, bahkan ketika aku memimpin kelompok kecil, berarti aku punya tanggung jawab besar ketika hal ini tidak berjalan dengan baik kayak gitu sih Bang. Kayak gitu. Kembali memikirkan bahwa oh ya ini adalah sesuatu yang sangat besar sih Bang, menyadarkan kembali Bang. Itu sih Bang yang membuatku berkesan. Sejauh ini itu sih Bang. Kalau Pubel, adakah orang yang menginspirasimu gitu dari orang-orang yang kita undang, dari episode-episode yang kita tayangkan? Aku kalau orang mah aku Bang Ben, Kak Nova, terus ini sama siswa dan Kak Putri sih, PKK-nya Bang Christian yang kemarin aku ini ya, kayak gitu. Right, ya. Iya, karena apa ya, maksudnya mungkin waktu kemarin waktu kemarin orang Kak Nova dan Bang Ben awalnya kayak misalnya ya udah sih mereka 400 orang kayak gitu kan, maksudnya mereka berapa tahun lah ya jadi staff gitu, ya udah sih gitu kan, aku cuma megang 2-3 kelompok gitu. Terus waktu aku tiba di daerah aku ngerasa kayak apakah akan terjadi seperti itu gitu, karena nggak bisa dipungkiri siapa lagi dong yang akan ngerjain di sini. Ya pasti staff yang lebih banyak waktunya, karena ini memang pekerjaannya, ini bagiannya, ini perannya gitu. Karena nggak mungkin kakak abang pengurus yang ada di sini gitu yang lebih banyak gitu ya. Memang iya kita harus berbagi gitu, tapi nggak mungkin mereka yang lebih banyak. Jadi aku rasa kayak kayak bener deh ini kayak gitu. Jadi aku benar-benar mengingat mengingat cerita mereka, terus perjuangan mereka, walaupun ya setiap kita yang mengerjakan ini pasti beda-beda kan. Itu sudah dipengaruhi oleh pengalamannya, pergumulannya, perjumpaannya dengan Tuhan, bahkan juga kejatuhannya, banyak hal kan. Jadi aku merasa kayak ya ayo semangat gitu. Kita kerjakan pelan-pelan, yang penting tetap taat dan setia, itu aja sih Bang. Jadi aku karena nggak sendirian, masih ada kita yang di sini kan sedang berjuang, jadi aku merasa nggak sendirian. Kita, apalagi Ardi Ginting yang sama-sama baru ya, di ladang yang baru gitu. Itu sih Bang. Ya, berarti kamu sudah belajar lebih dulu lah ya tentang apa yang akan kau jalani. Sekalipun itu melalui Ruber ya kan. Berarti berhasil dong. Ruang berbagi, belajar untuk berbagi untuk belajar ya kan. Berarti ya benar-benar Bang. Jul, apa pengalamanmu yang menonton atau memimpin acara ini atau merencanakan? Kalau tadi kan kau bilang di dalam perencanaan kita ada perubahan paradigma gitu. Ada lagi nggak gitu? Ada sih Bang. Aku sebenarnya agak unik sih. Tema yang membuka sama aku sebenarnya yang ini, yang waktu orang Kak Debbie, Bang Effendi, Kak Mimi sama Bang Efraim yang The Joy of Waiting. Nah, itu kan sebenarnya nggak relate sebenarnya sama aku kan ya, apa hubungannya sama aku gitu kan. Itu kan yang apa kan kamu sedang menanti. You're waiting. Iya, sedang menanti. Kamu sedang lagi in waiting kan? Iya. Iya, tapi kan itu kan penantian mereka ini kan untuk kehadiran anak gitu kan, sebenarnya nggak pada relate gitu kan. Tapi
ketika melihat itu kan selama ini aku kayak punya pemikiran bahwa ya suatu ini gitu kayak kekurangan ketika kita belum gitu kan belum dikasih Tuhan gitu kan. Nah, tapi ketika melihat itu ya aku disadarkan gitu ya anak itu kan juga pemberian Tuhan sama dengan lain ya, sama dengan kayak rumah, mobil. Nggak semua pasangan punya rumah langsung, nggak semua pasangan bisa langsung punya mobil gitu kan. Walaupun memang cara Tuhan memberikannya kan beda dong sama dengan rumah sama mobil gitu kan. Di situ aku punya inilah kesadaran gitu bahwa ya oke gitu ya, it's okay kalau memang belum punya anak gitu kan, ya itu bukan suatu hal yang bisa kita bilang sebagai kekurangan karena itu juga pemberian Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah memberikannya sama kita, sudah mempercayakannya sama kita, itu kan memang pun kita harus merawatnya dengan baik, mengasihinya dengan baik. Itu Bang, itu yang pertama kan. Lalu yang berikutnya yang waktu Kak Heni sama Kak Flo juga, yang sama kayak Anita tadi yang tentang self love itu gitu kan. Jadi kayak aku kan juga sebenarnya punyanya waktu khusus untuk kayak olahraga gitu kan, atau melakukan hobiku yang lain gitu. Tapi kan sering kayak kita jadikan kesibukan sebagai alasan. Terus pas aku jadi host kan dan mereka narasumbernya, terus aku melihat kan mereka itu lebih sibuk loh daripada kau Juli. Tapi mereka masih punya waktu gitu kan. Sampai aku pernah gitu lihat storynya Kak ini kan, Kak Heni. Aku kan pemerhati yang baik ya kan, stalker. Ya, stalker sejati lah. Jadi pernah gitu kan di story-nya Kak Heni dibuat kayak gini. Nah, ada yang nyindir gitu. Yang bukan nyindir sih, kayak nanya kakak itu, kok lari terus, kerjanya kapan gitu kan. Terus kakak itu buat di bawahnya, kok kerja terus, olahraganya kapan gitu. Jadi kayak iya ya gitu kan. Orang kakak-kakak ini aja yang sebenarnya kalau dilihat kesibukannya kayaknya lebih sibuknya daripada aku, tapi masih ada waktu untuk itu memberikan asupan bagi pikiran mereka, juga untuk kesehatan mereka gitu sih Bang dariku. Ya. Oke. Kalau Arta gimana Ta? Kau paling terakhir susah jawabannya biasanya. Ya Bang, semua dijawab kakak-kakak dan abang. Kalau dariku sih semuanya menjadi inspirasi bagiku dan mempertanyakan ulang apa arti aku hidup di dunia ini melalui ruang berbagi. Banyaknya yang dibukakan dariku, hal-hal yang membuatku menangis dan meratapi nasibku gitu, karena kayak aku merasa sedih, aku yang merasa terlalu mengasihani diri, aku yang merasa sok berjuang sendiri dan lain sebagainya kayak gitu. Ternyata ketika aku aku sering setelah selesai live ruang berbagi, aku akan mendengarkannya, aku akan mendownloadnya lagi kalau misalnya ada wifi. Jadi tapi jadi ketahuan aku kan. Tapi hal yang paling mencolok itu saat beberapa minggu kemarin itu yang Kak Juli jadi host, ada Kak Flo dan Kak Heni kayak gitu. Aku di situ aku jadi stalker mereka, aku lihat aku stalking mereka, aku lihat apa aja sih kerjaan mereka, apa lebih sibuk mereka dari aku kayak gitu. Karena ternyata ketika aku lihat dan aku tahu iya ya kayak gitu. Ternyata selama ini aku mengasihi diriku, aku lebih banyak mengasihani diriku dibandingkan membuat diriku lebih berjuang lagi kayak gitu. Karena aku self care ternyata bukan kayak gitu. Tapi ketika mendengar mereka berbagi, ketika mendengar mereka bercerita tentang pengalaman kehidupan mereka gitu, ya aku banyak belajar gitu ya. Salah satunya yang dari Kak Flo bilang tentang mengasihi. Ketika kau tahu mengasihi dirimu, kau akan tahu mengasihi orang lain kayak gitu. Jadi ternyata selama ini aku bukan mengasihi diriku, aku malah mengasihani diriku kayak gitu. Jadi ya dari situ aku nangis kayak gitu, karena kalian mungkin nggak tahu kok aku salah satunya kan
berat badan kayak gitu. Jadi ya ternyata dari situ aku pelan-pelan berjuang, aku menerima dan lain sebagainya. Ya. Nanti kalau Jadi abang kasih tanggung jawab besar di pelayanan siswa, janganlah mengasihani diri sendiri ya kan. Iya. Kalau abang gimana Bang Jud? Abang nanya Kalau kami terus. iya, kalau aku yang di episode pertama itu kan pas jenggotku juga lagi begini tipis-tipis ya kan. Waktu itu aku undang ada Bang Marojahan, ada Bang Rigop gitu. Ya kan kalau kalian tahu kan secara akademik aku baik gitu. Nah aku pikir excellency itu ditentukan oleh akademik gitu. Dan aku pede banget itu memimpin acara itu gitu. Tetapi dalam diskusi dialog itu aku tahu Bang Rigop itu secara angka di kertas dia nggak terlalu tidak setinggi aku gitu. Tetapi dari apa yang disampaikan, wow ternyata itu benar-benar mengubahku gitu. Bahwa kan salah satu yang dia pesan itu adalah bahwa excellency itu bukan soal tentang nilai dan angka di kertas, tetapi excellency itu ditentukan oleh seberapa sungguh-sungguh mempersiapkan sesuatu dan seberapa berdampak gitu hidup kita kepada bagi orang lain gitu kan. Itu excellency. Itu sesuatu yang dan itu yang dialog pertama yang benar-benar sifatnya itu reciprocal gitu. Sifat-sifatnya itu benar-benar mempelajari bagiku gitu. Makanya waktu aku menuliskan tentang Ruber itu kan ditulis di buku apa tuh yang Bunga Rampai Perjalanan Pemuridan Digital itu loh, yang Bang Christian jadi juara 2 itu. Nah, waktu itu aku menuliskan tentang Ruber. Jadi aku kan tulis tentang 2 hal. Ruber itu satu tentang bahwa Ruber adalah hashtagnya itu memodelkan murid gitu. Jadi memodelkan kemuridan yang seperti tadi aku bilang bahwa itulah memang pemuridan. Pemuridan itu adalah satu proses di mana kita memodelkan kepada murid lain bahwa aku sedang berjalan di kemuridanku. Yuk jalan bareng kan gitu kan sebenarnya, sekalipun yang tadi yang bilang kita nggak ada hadir secara fisik, tetapi kita memodelkan. Yang kedua aku bilang itu dialog gitu. Kekuatan daripada dialog itu adalah bukan karena satu arah gitu, tapi karena dari kalian aku belajar gitu, dari aku kalian belajar gitu, dan itulah dialog itu itu terjadi bagiku selama di Ruber di episode yang pertama di YouTube itu. Dan kalau dari yang kita ceritakan ya, dan aku jadi semakin gini makin bergelora gitu, maksudnya ternyata Ruber itu berhasil guys, setidaknya di kita gitu, bahwa kita sedang bertumbuh, kita sedang belajar, gitu. Kita orang-orang yang mendedikasikan hidup sepenuh waktu, sepenuh hati untuk melayani siswa mahasiswa, bahwa kita sedang belajar dari orang-orang yang kita layani gitu. Dan bukankah itu pemberian dan kita berhasil guys gitu. Jadi itu sih kebanggaan ya dari ini. Jadi untuk sampai di menit ke-53 ini kalau ditanya putus atau terus, ya terus lah ya kan. Cocok kamu rasa kita lanjutkan ini kan? Nge-lag kayaknya Bang. Ya kan? Cocok kalian rasa kan? Kita lanjutkan ini Halo, kan? halo. Putus atau terus lah kita ya kan? Terus Bang. Terus ya Bang. Oke. Di apakah kamu sudah kembali? Kayaknya dia lagi nge-lag ya. Halo. Halo. Ya, halo B. Nggak kelihatan ya. Oke Di, semoga kamu nanti bisa kembali lagi ya. Nah, kalau kita tadi bilang kita terus, yuk ayo dong kita ini kan, kita berulang kali ya Nip, kita selalu minta kepada para penonton, kepada orang-orang yang tahu tentang Ruber, ayo dong berikan tema, berikan topik gitu ya. Karena kita sudah kehabisan ide gitu. Boleh dong satu cerita satu pengalaman gitu ya, atau 1 atau 2 pengalaman di saat kita stuck, kita harus merenung selama 30 menit, diam-diaman gitu, hanya mikirkan mau bahas apa ya gitu. Ingat nggak cerita-cerita di tim media gitu ya, tentang
kita blank gitu ya, kita takut. Nah, silakan, boleh nggak cerita dulu, siapa ya yang mau cerita ya? Oh, aku tahu. Kita mulai dengan Juli. Juli, bagaimana perasaanmu ketika idemu ditolak, Jul? Idenya Juli biasanya paling sering ditolak biasanya. Tapi sekalinya lolos ini kan lumayan lah idenya. Ya. Iya. Aku sering mengalami penolakan. Ide Kak Juli sekali lolos dia jadi moderator. Betul. Karena gini, untuk Aku, idenya itu hanya karena dia yang cocok jadi moderatornya, nggak ada yang lain. Aku pengalaman yang paling ini nanti kan, yang paling menegangkan itu, Wak, kalau udah ditanya gitu kan dalam tim lagi duduk bersama gitu kan, apa sasarannya? Kenapa ini harus diangkat? Ini kenapa gini? Buyarlah aku langsung. Padahal tadi aku bisa jadi udah kepikiran gitu kan. Tapi karena itu tadi mungkin bisa jadi landasanku nggak kuat gitu kan. Kenapa topik itu diangkat? Akhirnya ya udah itu nggak jadi dibahas gitu kan. Kalau aku pribadi sih, maksudnya karena kan aku tahu memikirkan topik ini kan bukan hal yang mudah. Terus kita kan pertemuan sekali sebulan. Pertemuan sekali itulah yang akan nanti membahas topik untuk sebulan ke depan gitu kan. Jadi kayak karena aku menyadari bahwa diriku ya kapasitasku nggak bisa gitu di situ berpikir, di situ aku ngomongkan lagi nggak bisa gitu kan. Memang harus punya waktu khusus sebelum pertemuan, ada waktu khusus untuk berpikir, nggak bisa berpikir di situ gitu kan. Jadi memang yang aku lakukan ya seringkali aku bertanya sama teman-teman dekatku, apa ya yang menurut kalian enak untuk dibahas di Ruber, atau nggak usah deh langsung ke situ. Aku langsung nanya apa ya kegelisahan kalian sekarang gitu, apa yang kalian rasa kalian pengen kali tahu jawabannya gitu, tapi nggak kalian temukan nih jawaban itu dari orang-orang sekitar kalian. Nah, tema yang ini kemarin aku ingat yang panggilan atau beban sesaat. Nah, itu tema yang aku munculkan di pikiranku kemarin itu karena memang hasil perbincangan sama salah seorang adik gitu. Tuh, makanya aku usulkan kemarin di dalam pertemuan kita. Terus si Bang Jo, makasih ya telah mengajariku untuk berpikir dengan lebih kritis. Iya. Terjawab kemarin itu kan? Panggilan atau beban sesaat? Iya, terjawab ya. Oke, di Arta gimana rasanya tertekan, terintimidasi di dalam rapat tim? Tertekan sih enggak Bang. Biasa kan yang tertekan kan Kak Juli kita buat selalu. Apa ya Bang? Kalau aku sih lebih ke ketika aku jadi host atau moderator, aku itu pasti tertekan kali. Karena aku merasa nggak layak, nggak bisa semua. Aku kan nggak pandai ngomong kayak gitu. Tapi Bang Jupa dan teman-teman yang lain selalu memberikanku kesempatan, walaupun aku tidak ingin diberi kesempatan kayak gitu. Tapi Jadi kalau Ruber ini kita teruskan, kesempatan itu kamu ambil atau enggak? Tapi ya berterima kasih. Aku ya melihat diriku kayak dari awal sampai kemarin itu kayak adalah perubahan walaupun setipis sangge-sangge. Ini siapa yang nge-lag ya? Ini sampai nge-lag ya. Arta Bang Arta yang mulai. Lagi keluar ya. Oke. Oke. Nah teman-teman, kita agak lebih cepat lagi ya gitu. Misalnya apa yang kita harapkan dari para penonton ini dari kita menyelenggarakan Ruber ini gitu. Nanti Ardi dan Pubel aku akan tanya nanti kepada kalian karena kalian kan sudah di daerah ya. Nanti aku akan tanya kepada kalian. Tapi aku mau tanya dulu gitu. Apa yang kita harapkan bersama terhadap orang-orang yang menonton
Ruber kita? Ayo Nit, silakan Nit. Pasti harapan kita ya sama-sama orang yang menonton bisa bertumbuh ya, kayak gitu, bertumbuh di dalam Tuhan, semakin bergantung, dan dengan belajar dari orang lain, dia pun boleh menjadi contoh untuk orang lain gitu. Jadi murid yang nilai gimana ya mengkata-katakannya ya Bang, intinya kalau dia jadi berkat untuk orang lain gitulah, diberkati untuk menjadi berkat gitu-gitu. Oh, oke. Enggak kau minta, kami butuh tema, woi, kasihlah tema sama kami, hilang leto. Iya, kami butuh tema untuk teman-teman yang kira-kira ada nih ide-idenya kan untuk tema-tema Ruber, bolehlah ditulis di kolom live chat ini. Live chat ini ya, betul. Oke, Juli, apa harapanmu Jul? Sama Bang kayak Anita. Kayak harapannya ya berharap teman-teman bisa melihat lebih dekat kan kehidupan seorang murid itu seperti apa gitu, dan berharap juga ketika memang teman-teman juga punya kegelisahan gitu kan, keresahan yang sama gitu kan, ya nggak apa-apa gitu, belajar jujur bertanya gitu kan di situ gitu. Sama itu juga kayak ini bilang Anita gitu, bolehlah gitu kan, siapa gitu yang misalnya kalau kalian punya ide-ide apa gitu yang pengen diangkat dibahas di Ruber, ya nggak apa-apa, kasih tau kami karena kami juga sangat butuh. Betul. Ya, kalau saya secara pribadi berharap teman-teman, abang kakak, teman-teman sekalian yang dengar episode ini, adik-adik ini terlalu rohani memang mereka supaya kalian bertumbuh gitu. Tapi aku agak sedikit pragmatis ya kan. Mungkin bisa di like, bisa di share gitu ya, setiap episode gitu. Kadang-kadang kami itu menjadi satu kesukaan bagi kami ketika melihat yang hadir itu secara live itu ada 30-an orang. Kalau itu biasanya agak kecil hati kalau yang nonton cuma 6 gitu. Padahal memang nanti dalam seminggu itu bisa melonjak gitu, bisa melonjak sampai 200-300 kali lipat gitu, 300% bisa hadir lebih banyak gitu. Tapi kadang-kadang kami merasa bahwa itu jadi sebuah sebuah kesukaan gitu kalau ada orang yang nonton gitu. Nah, kalau abang kakak, teman-teman sekalian diberkati melalui Ruber, mari meneruskan ini kepada orang lain gitu. Yang kedua adalah kami berharap kalau diskusi-diskusi seperti ini makin banyak dikerjakan oleh pelayanan mahasiswa, oleh dikerjakan berbagai pelayanan. Mungkin kalau pelayanan pemuridan kita menjadi pelayanan yang seperti ini, pelayanan yang ada ruang untuk memodelkan hidup, ada ruang untuk menjadi murid yang sejati sekalipun jatuh bangun gitu, maka kami akan tutup gitu. Jadi karena itu sudah bisa kita lakukan ya kan gitu. Makanya itu yang ingin aku tanya sama Ardi sama Pubel gitu. Apa yang kalian pelajari dalam mempersiapkan selama kurang lebih 10 bulan? Apakah model Ruber, pelayanan digital ini mempengaruhi kalian mengerjakan pelayanan di Sibolga atau di tebing gitu? Siapa duluan nih? Aku ya Bang, sorry agak lag Bang. Oke, silakan Di. Kamu jelaskah menangkap pesannya? Enggak. Pertanyaannya nggak jelas tadi Bang, pertanyaannya nggak jelas. Selama 10 bulan mempersiapkan Ruber, bagaimana itu mengubah paradigmamu dalam mempersiapkan pelayanan atau mengerjakan pelayanan di tebing tinggi? Oke Bang. Kalau terkait secara teknis Bang, mungkin lebih mudah. Terus kalau di Medan kan udah banyak disuguhkan dengan ketika ini problemnya, kayaknya inilah tema yang harus kita angkat. Terus hal ini yang harus
eh, harus menjadi jawabannya mungkin, atau mungkin sangat terbantu sih Bang, bukan hanya dari hal itu. Kayak kemarin lah kami ibadah kan pakai OBS nih, ini teknis sih Bang, mulai dari hal teknis di tebing kan. Ketika datang kan memang belum ada apa-apa sebenarnya, tapi gitu datang ke sana udah pakai green screen, udah pakai OBS, udah backgroundnya udah kayak televisi gitulah. Jadi model Medan aku coba bawa lah Bang ke ini, ke tebing tinggi kayak gitu, dan sangat tertolong sih Bang, sangat tertolong, baik secara konsep ibadah, baik secara semuanya sih Bang kayak gitu. Memang sangat tertolong ketika udah belajar di Medan sih Bang, sangat tertolong ketika udah belajar di Medan. Itu sih Bang dari Kalau Pubel? Apa ya, kalau misalnya tebing mengadakan OBS, kayak si Bolga masih green screen-nya aja deh. Apa ya, bingung sih mungkin ya, karena kan maksudnya langsung ke daerah, bingung gitu, apa pemberian digital yang bagaimana gitu, dan mereka di sini bahkan ketika sudah menghadirkan Instagram Perkantasi Bolga, akhirnya mereka memiliki Instagram juga kayak gitu. Terus akhirnya follow-followan, dan ya mungkin belum sampai ke pemikiran akan buat seperti ini sih, tapi sudah sampai ke titik pemikiran seperti yang akan dibuat di siswa. Jadi di Instagram Perkantasi Bolga kan udah ada kayak gitu. Jadi nanti mungkin melalui live seperti sekarang ya, aku lihat PMK melakukannya gitu. Jadi aku merasa baik. Sebenarnya dialog ini sangat baik gitu, diskusi ini sangat baik, dan terkhusus siswa di sini sih, karena memang sedang membangun pelayanan siswa dan mahasiswa di sini kan. Hal ini sangat baik untuk diteruskan kayak gitu. Jadi hal-hal yang sudah aku pelajari tentang bagaimana dalam Ruber, maksudnya berkomunikasi, dialog seperti apa, tema yang bagaimana, ya sama akan kembali dibawakan di sini, tapi dengan yang lebih sederhana mungkin, karena memang kondisi di sini tidak seperti di kota pastinya kan, kayak gitu, di kota Medan yang begitu besar ya. Di sini masih sangat sederhana, walaupun memang tingkat ya kita tahu lah anak SMP itu udah setara anak SMA di Medan kayak gitu di sini tindakannya gitu. Jadi ya gitulah, maksudnya makanya hal itu masih sangat dibutuhkan, walaupun memang dimulai dari anak SMP, bukan anak SMA. Di sini dimulai dari anak SMP kayak gitu. Jadi lebih sederhana mungkin diskusinya, dan ya seperti itulah yang akan dibawa ke si Bolga. Kayak gitu Bang. Ya. Oke, selamat memulai pelayanan, sekalipun modelnya mungkin berbeda ya. Ardi sama Pubel, kami akan selalu dukung. Kalau kalian butuh tema, lihat aja tema Ruber. Ya kan? Ya. Lalu terima kasih juga selama ini untuk teman-teman yang sudah berbantu kami, mendukung kami di dalam mempersiapkan acara ini tanpa sadar gitu ya. Many thanks untuk Christian yang menjadi inisiator pertama, yang memiliki kegelisahan dan juga ketangkasan untuk mengantisipasi perubahan karena pandemi yang dia begitu cepat, mulai dengan komponen sampai juga kepada kepada akhirnya kita menjadikan ini menjadi publik gitu ya. Terima kasih untuk para tamu yang pernah kami undang. Thank you untuk sharing hidup, thank you untuk sharing nilai-nilai yang selama ini dibagikan, dan itu sangat hidup kalian sangat fruitful dan kami merasakannya, dan kami yakin bukan hanya kami tetapi juga banyak orang yang mendengarkan apa yang dibagikan gitu ya. Doakan kami supaya bisa, sebenarnya kami punya mimpi yang besar buat potongan-potongan video yang dijadikan semacam teaser atau semacam potongan-potongan video yang menarik gitu. Tapi ya lagi-lagi keterbatasan SDM, keterbatasan kemampuan kami masih cukup menyajikan sebagai satu kesatuan yang panjang begitu. Jadi kami juga berterima kasih untuk para host yang pernah hadir. Selain kita di sini ada Christian, ada Kak Heni, ada siapa lagi ya yang kita pernah minta, ada Bang Rigop waktu kita bahas tentang sesi counseling gitu ya. Lalu siapa lagi ya? Ada Fitri, Bang Fitri. Ada Fitri Manurung waktu kita bicara tentang PNS ya waktu itu ya. Tentang guru juga dia bahas tentang itu gitu. Jadi
ada banyak hal yang teman-teman sudah bagikan. Terima kasih untuk sudah menangkap beban ini gitu. Dan saya minta Anita deh secara khusus yang memantengin selalu YouTube kita selama ini, selama live gitu. Apakah ada orang-orang yang ingin diapresiasi khusus, Nit? Ada apa penonton setia yang kita sampai sekarang kita masih belum tahu siapa dia? Silakan Nit, Iya, sebagai penutup Bang kita Sinar apresiasi sama para Lumen ya. pendengar dan para penonton kita. Oke. Aku mewakili teman-teman semua mau bilang makasih untuk teman-teman yang sudah setia menyaksikan acara ini. Sebenarnya tanpa teman-teman ya acara ini nggak bisa berjalan kayak gitu, karena kan nggak mungkin ya kita berbagi kisah hidup tapi nggak ada yang menonton kayak gitu, sia-sia yang kita kerjakan. Tapi karena adalah orang-orang yang menonton, maka acara ini terus dikerjakan sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton acara ini, dan kami selalu berharap dan selalu berdoa supaya teman-teman yang menonton boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh semakin serupa, dan boleh yang seperti tadi kami bagikan juga boleh semakin hari semakin menjadi berkat juga bagi orang lain. Mulailah dengan hal-hal kecil kayak gitu, seperti narasumber kan juga kita nggak ngundang orang-orang yang sudah besar, tapi dari hal-hal kecil ternyata kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terus untuk ini ya, kami sebenarnya tim Ruber sampai sekarang bertanya-tanya gitu, karena ada satu penonton yang benar-benar setia gitu menonton ini, ada Bang Sinar Simalungun ya kayak gitu. Sampai sekarang kami sebenarnya nggak tahu abang ini siapa Kita nggak tahu gitu. abang Cuman atau kakak ya, kita nggak tahu ya. iya benar. Cuman karena nggak ada BR-nya, kemungkinan laki-laki gitu. Jadi terima kasih, seperti yang dibilang Bang Jupa juga tadi, jika teman-teman merasa terberkati dengan apa yang kami kerjakan, apa yang kami bagikan, ayo sama-sama kita share gitu, share apa yang kita dapatkan kayak gitu. Bahkan sebagai apresiasi mungkin sebagai tim kami, ayo sama-sama juga kita sebarkan publikasinya. Kalau teman-teman dapat publikasi, ayo sama-sama kita share gitu. Itu aja sih. Makasih. Thank you sekali lagi teman-teman sudah berjuang bersama. Kita telah menyelesaikan pertandingan selama 1 tahun. Kiranya kita bisa melanjutkan, meneruskannya sampai semua orang nanti bisa saling membagikan hidupnya, saling memodelkan hidupnya. Karena kemuridan itu tidak terjadi dalam ruang privat, tapi kemuridan itu terjadi dalam ruang publik. Ketika kita mengikut Kristus, maka konsekuensinya hidup kita bukan hanya antara kita dan Allah, tapi hidup kita antara kita, Allah, dan sekitar kita. Selamat bersaksi, selamat berbagi hidup. Salam dari kami yang tidak akan memutuskan Ruber ini saat ini. See you. God bless. Dadah. Thank you. Dadah semuanya. Terima kasih.